Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengorbanan yang kali ini adalah rank 55 atau yang terakhir atau the end atau tamat. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah mendukung channel ini. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kemudian kita lanjutkan untuk rank yang 55 yang kali ini yang pertama yang berjudul mumpung bisa. Apapun pengorbananmu, mumpung masih bisa, akan diriku katakan kosakata yang perlu Anda perhatikan penuh diantaranya adalah 1. Terpaksa, nomor 2. Dipaksa, nomor 3. Memaksa, dan 4. Bisa. Dari keempat kosakata tersebut mempunyai arti tersendiri. Terpaksa melakukan karena mau tidak mau. Dipaksa memang hampir ada mirip, yang sedikit beda adalah kerja paksa. Memaksa sama saja mendesak ataupun melakukan hal-hal disebut. Karena ini membuat orang tertekan. Bisa saja berhasil kalau sabar sobat, ini kalau misalnya sabar itu memaksa. Terakhir bisa, ini membuktikan berhasil menguasai hal-hal tersebut, ini kalau bisa. Ya itulah kira-kira. Kemudian untuk judul yang kedua adalah perlu dicoba. Dari awal hingga akhir nanti isi buku ini perlu Anda coba setiap teori. Dengan praktekmu akan aku amati melalui perasaan diriku ini. Memang buku ini tidaklah sempurna, mampu untuk menampung isi dalam kandungan ini. Maka aku katakan kalau Anda memang luar biasa sahabat. Tutur sapaku kadang memang kasar, perlu dicoba untuk bertutur lembut. Memang penulis seseorang lelaki, jadi rasa egoisnya besar. Dan lagian di saat menulis ini masih lajang juga. Maklum kadang amarah tidak terkontrol olehku, sudikah memaafkannya. Cobalah Anda sedikit memahami dan boleh dicoba kalau itu perlu. Kalau tidak perlu cukup dengarkan duduk manis di kursi manjamu ataupun rebahan ataupun ya tidur atau gimana. Untuk judul yang ketiga adalah sudah ada. Setiap hari disediakan maka sudah ada, yang tinggal mau merencanakan apa dan juga dibikin apa. Nanti Anda akan punya gambaran setelah membuat polanya, begitu sewajarnya. Pola mau bikin apapun tanpa disediakan maka akan tidak maksimal jadinya. Rencana, teori, praktek, 3 hal yang selalu beriringan waktunya sahabat. Nah, Anda kayaknya sudah paham. Sedikit dan banyaknya sesuatu itu tidak dilihat dari jumlahnya, tetapi hasilnya. Walau sedikit tapi rapi daripada banyak tapi berantakan, ini yang lebih parah. Hanya itu kata-kata yang dapat diriku utarakan. Tak usah panjang karena buku ini bukanlah novel ataupun cerpen. Cerpen ya, bukan cerpen. Kalau cerpen itu cerita pendek. Tapi suatu pembahasan dan juga penjelasan. Ya memang penjelasannya kurang terkadang. Kemudian untuk judul yang keempat adalah sedikit beda. Perbedaan bukan berarti tidak seide, akan tetapi untuk hidup ini penuh warna. Ada yang begitu dan ada yang begini. Setiap orang tidaklah sama cara sudut pandang di kehidupan fana ini. Namun ketahuilah tujuan kita sama, suatu yang dibahas akan menimbulkan kerjasama. Itu pun kalau Anda cocok. Aliran boleh beda tapi tujuan tetap sama. Ini aliran konten YouTube, bukan aliran sesat dan menyesatkan. Inilah. Sedikit beda pembahasa tidak masalah. Yang penting sharing saja sobat. Coba Anda lihat yang lain jelas-jelas berbeda, namun tujuan membagi video sama melalui media YouTube. Cukup sampai di sini sedikit beda yang telah aku jelaskan di hari yang cerah ini. Ya memang kita itu harus mempunyai perbedaan. Untuk judul yang kelima adalah kertas kosong. Diriku sedikit gatal tangan ini bila menemukan kertas kosong.
inginnya menulis dan menulis kisah pribadi ini ketika masih duduk di bangku sekolahan dan puluhan tahun lamanya. Sampai sekarang pun masih merasa seperti begitu. Memang cukup aneh. Timbullah untuk membeli buku di Indomaret dan sekalian penanya juga. Karena menyediakan buku tebal di situ, belilah buku dan sepuas hatiku menulis apapun, jadilah karya. Cerita ini sedikit curhat saja dan agar menambah daya ingatku sejak lama dan nyata, apa adanya sobat. Memang pernah ada yang bilang saat mau memulai menulis itu bingung, mau menulis apa, judulnya apa, dan makin lama akan bosan. Dan tak jarang gagal melakukannya sobat. Ini sering melakukan tapi gagal, akhirnya disobek. Untuk judul yang keenam adalah Dari Benakku. Timbul dari benak ini, kemudian tangan yang mengerjakan, hati pun ikut-ikutan iuran dalam berkata ditulis. Setelah itu memikir judul beberapa detik sambil berjalan pena di atas kertas atau buku adanya ide. Di benak ini muncul kata-kata seolah-olah yang waktunya menulisnya berhenti secara aku tulis titik, dan bila masih tanda koma berarti berlanjut. Begitulah dari benakku mengutarakan. Beberapa jam kemudian lembaran demi lembaran berlalu dan tertutup oleh judul-judul baru yang ditulis. Wah, jangan ditanya capeknya sobat. Terutama di jempol dan jari akan merasakan pegal dan linu banget. Kalau sudah 4 ataupun 5 jam, biar ini menjadi pengorbananku. Memang menulis sampai 5 jam itu bagaimana rasanya. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah penutup buku. Alhamdulillah akhirnya selesai sudah penulisan ini dengan rasa cukup lega dan bahagia. Maka ini momen terpenting akan aku berikan rincian sebagai berikut. Hari Senin tanggal 7 bulan September tahun 2020 jam 13.55 waktu Indonesia Barat. Demikianlah rincian atas nama penulis atau saya sendiri. Mulai awal hingga akhir terdapat kesalahan dan kekeliruan, diriku mohon maaf yang tak terhingga pada sahabat. Dan setelah ini ada kelanjutan, tema paling akhir adalah sebuah tanda tanya. Semoga dapat juga diselesaikan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya Anda. Wassalam. Memang ada nanti kelanjutannya adalah sebuah tanda tanya. Maaf bukunya agak kusam karena sudah bertahun-tahun untuk menyelesaikan tadi, tapi alhamdulillah sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bertemu lagi untuk tema yang selanjutnya dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.